Bilal bin Rabah adalah seorang budak keturunan Habsyi, berkulit hitam, berasal dari Makkah. Ia hidup dalam keterbatasan sebagai budak milik Umayyah bin Khalaf, salah satu pemuka Quraisy yang sangat membenci Islam. Dalam pandangan manusia saat itu, Bilal tak punya kedudukan, tak punya kekayaan, dan tak punya hak. Tapi dalam pandangan Allah, Bilal adalah hamba yang mulia karena keimanan dan keteguhannya. Ketika dakwah Islam masih dijalankan secara sembunyi-sembunyi, Bilal adalah salah satu dari sedikit orang yang menerima kebenaran tanpa ragu. Ia mendengar tentang ajaran Rasulullah yang mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab, kulit putih atau hitam, selain dari takwa. Kalimat tauhid menggetarkan hatinya. Ia pun mengucapkan syahadat, diam-diam, tanpa sepengetahuan majikannya. Saat Umayyah bin Khalaf mengetahui keislaman Bilal, amarahnya meluap. Ia merasa telah dihina oleh seorang budak. Lalu dimulailah penyiksaan yang kejam. Bilal diseret ke padang pasir yang membakar. Pakaiannya dilucuti, tubuhnya dibaringkan di atas pasir panas. Di dadanya diletakkan batu besar yang menghimpit napasnya, dan yang lebih menyakitkan, ia dipaksa untuk mencaci Nabi Muhammad dan kembali kepada berhala. Tapi Bilal tak goyah. Dari bibirnya hanya keluar satu kata, berulang-ulang, Ahad, Ahad, Ahad yang Maha Esa. Siksaan demi siksaan tidak menggoyahkan imannya. Ia tak membalas dengan hinaan, tak melawan dengan kemarahan. Ia hanya bertahan dengan kalimat tauhid yang kokoh. Kisah penyiksaan Bilal sampai ke telinga Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ia segera mendatangi Umayyah dan menebus Bilal dengan sejumlah harta. Setelah dimerdekakan, Bilal tidak menjadi manusia bebas biasa. Ia menjadi salah satu pengikut paling dekat Nabi Muhammad. Ia hadir dalam berbagai peristiwa penting hijrah, perang Badar, Uhud, dan lainnya. Ketika Islam telah berjaya dan kaum muslimin membangun masjid di Madinah, Rasulullah menunjuk Bilal sebagai muazin pertama dalam Islam. Suara Bilal menggetarkan jiwa para sahabat. Lantunan adzannya menjadi penyejuk hati di setiap waktu salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menggema, membawa ingatan kepada langit. Nabi sangat mencintai suara Bilal, hingga suatu ketika beliau bersabda, "Wahai Bilal, aku mendengar suara sandalmu di surga." Hadis riwayat Muslim. Insyaallah, betapa tinggi kemuliaan Bilal di sisi Allah. Ketika Rasulullah wafat, Bilal merasa hancur. Hatinya begitu terpukul. Ia mencoba mengumandangkan azan, tapi saat sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia menangis terseduh. Suaranya terputus. Dadanya terasa sesak. Sejak hari itu, Bilal tak pernah lagi mengumandangkan azan. Ia pun meninggalkan Madinah, hijrah ke Syam, karena tak sanggup tinggal di kota yang selalu mengingatkannya pada Nabi. Bilal wafat di tanah Syam, dalam keadaan rida dan diridhoi Allah. Ia meninggal bukan sebagai budak yang hina, tapi sebagai sosok agung dalam sejarah Islam. Ia bukan hanya dikenal sebagai muazin pertama, tapi sebagai simbol keteguhan iman, kesetiaan, dan kemuliaan akhlak. Kemuliaan tidak terletak pada warna kulit atau status sosial, tapi pada iman dan ketakwaan. Keimanan yang sejati akan tetap teguh walau diuji dengan siksaan dan penderitaan. Islam memuliakan semua manusia dan mengangkat siapapun yang tunduk kepadanya. Kisah Bilal bin Rabah adalah pengingat bagi kita semua bahwa Allah tak memandang rupa, tapi memandang hati dan amal. Maka jika kau merasa tak sempurna di mata manusia, ingatlah Bilal, yang dari budak hina menjadi penghuni surga.